Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Mulai pertanyaan pertama, siapa yang jawab? Bagaimana informasi dapat menghasilkan udara dingin? Jadi dari kompresor itu kan dipompa, jadi tekanan tinggi menuju ke kondensor. Dari kondensor itu langsung didinginkan oleh udara yang dibantu sama ekstravan. Dari ekstravan itu menuju. Itu soalnya dulu apa, Le? Soalnya apa tadi? Sudah soalnya. Ya, dibaca dulu. Bagaimana sistem AC dapat menghasilkan udara dingin? Bagaimana AC menghasilkan udara dingin? Diringkas saja jawabannya, ayo. Udah terlalu panjang-panjang jawabannya. Dari udara yang didinginkan oleh kondensor, disaring dan juga dikabutkan oleh katut ekspansi yang menuju ke evaporator. Dari evaporator itu kan udara menjadi dingin, terus dialirkan ke mobil melalui blower. Dialirkan, dihembuskan dari evaporator lewat bantuan blower ke ruang kabin gitu loh. Ruang kabin itu kan di ruangan mobil, bukan di ruangan dalam kan, bukan di luar gitu loh. Ayo disusun kalimatnya biar bagus didengar. Lanjut, pertanyaan kedua. Apakah gejala sistem AC yang overcharger? Overcharger, ya itu. Kayu kelebihan freonnya apa yang terjadi? Ayo. Tekanan discharger pada sistem akan tinggi dan tekanan juga bisa tinggi. Hal ini tergantung pada jenis alat ekspansi yang digunakan pada sistem pendingin tersebut. Lanjut, pertanyaan dari Patra. Apa yang terjadi jika evaporator kotor? Evaporator yang rusak juga dapat menimbulkan evaporator yang kotor juga dapat menimbulkan bau apet, bau menyerupai oli, serta hembusan angin dari kisi-kisi sangatlah lemah. Lanjut, pertanyaan dari Zulham. Apa yang terjadi jika termostat rusak? Jadi jika termostat rusak, maka suhu dalam ruangan kabin tidak akan teratur karena termostat fungsinya untuk agar suhu itu tetap konstan, tidak berubah-ubah. Ya, konsisten. Lanjut, pertanyaan dari Ferdi. Apa komponen yang bertanggung jawab menghasilkan udara dingin? Udara dari evaporator dihembuskan ke kabin mobil melalui blower. Kemudian dari Wafa. Apakah filter kabin AC yang kotor menyebabkan evaporator beku? Jadi jika filter kotor, hal ini menghalangi aliran pendingin sehingga menyebabkan evaporator beku. Kemudian apa yang terjadi jika freon habis? Ya, jika freon habis, AC tidak
tidak menghembuskan udara dingin, tapi juga menghasilkan udara yang terasa panas. Jadi AC itu tidak terasa dingin lagi. Kemudian bagaimana jika saluran AC tersumbat? Jadi jika saluran AC itu tersumbat, maka tekanannya dari kompresor itu akan mengumpul. Akibatnya mungkin bisa bocor besar, bocor juga bisa. Kemudian bagaimana cara kerja magnetic clutch? Cara kerja magnet clutch yaitu medan magnet yang cukup kuat akan menarik pressure plate sehingga menempel dan terhubung dengan mulai bevel bed. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika freon saluran putus? Ya sama seperti tadi ya, AC itu tidak terasa dingin, jadi panas hasilnya. Dan juga bisa mengalami kebocoran. Akhirnya freonnya habis karena kebocoran tadi. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem starter. Pengertian, sistem starter adalah sebuah rangkaian kelistrikan yang berfungsi untuk menghidupkan mesin kendaraan. Sistem starter berubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini yang akan digunakan untuk memutarkan mesin sehingga mesin dapat hidup. Energi mekanik yang dihasilkan oleh sistem starter digunakan untuk memutar flywheel flywheel pertama kali ketika mesin dihidupkan. Fungsi sistem starter yang satu ini adalah merubah tenaga listrik yang telah dialirkan menjadi sebuah momen putar pada mesin. Starter motor akan memutar roda gigi di flywheel sehingga mesin dapat melakukan kompresi hidup dan berputar. Yang ketiga, jenis-jenis starter. 1. Starter konvensional. 2. Starter reduksi. 3. Starter planetari. Yang pertama ada starter konvensional. Motor starter konvensional merupakan jenis motor starter yang pertama. Mekanisme pada starter konvensional sangat sederhana. Pada motor starter konvensional, poros armatur langsung berhubungan dengan pinion gear. Pinion gear akan memutarkan flywheel ketika motor starter dinyalakan akibat terdorong oleh tuas berhubungan dengan solenoid. 2. Starter reduksi. Pada starter reduksi terdapat roda gigi reduksi dan roda gigi ekstra untuk idle gear yang berfungsi untuk memperlambat putaran motor dan memperbesar momen yang diteruskan ke pinion gear. Kelebihan motor starter reduksi yang pertama adalah daya putaran yang dihasilkan sangat kuat sehingga cocok digunakan untuk mesin yang besar. Dan kekurangannya adalah putaran motor tidak secepat tipe motor starter lain dikarenakan adanya proses reduksi. 3. Starter planetari. Tipe planetari lebih kompleks karena ditambahkan planetary gear atau roda gigi fungsi dari planetary gear. Jenis ini sama seperti gigi reduksi, yaitu mengkonversi putaran dari poros armatur sebelum diteruskan ke pinion gear. Kelebihan motor starter planetari konstruksi yang lebih kompak sehingga dapat digunakan pada kendaraan kecil. Kekurangannya adalah putaran tidak cepat motor starter konvensional. Yang keempat ada komponen dan fungsi. Pertama ada aki mobil. Aki akan menyuplai energi listrik pada starter untuk menghidupkan mobil. Yang kedua solenoid. Solenoid starter berfungsi sebagai penggerak drive pinion serta memberikan tegangan pada bagian motor utama. Yang ketiga ada armatur. Fungsi armatur adalah untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan adanya gerak putar. Yang keempat ada komutator. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus listrik dari kumparan medan atau feed coil ke kumparan armatur. 5. Ada sikat.
berfungsi sebagai pengalir tenaga listrik menuju armatur. Energi listrik ini kemudian akan disalurkan kembali melalui komutator menuju massa. Yang keenam ada field coil, berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Ketika dialiri arus yang besar dari baterai, maka akan tercipta medan magnet. Medan magnet ini berguna untuk kerja motor starter, yaitu menghasilkan energi gerak berupa putaran. Yang ketujuh ada coupling starter. Alat ini berguna untuk meneruskan putaran yang diberikan armatur kepada flywheel melalui gigi pinion agar bisa berputar sebagaimana mestinya. Yang kedelapan ada gigi pinion sebagai alat untuk menyalurkan energi mekanik dari coupling starter ke tuas penggerak. Yang kesembilan ada tuas penggerak. Fungsi dari komponen satu ini adalah mendorong gigi pinion supaya bisa flywheel bisa bergerak saat mesin mobil dihidupkan. Yang kelima, cara kerja sistem starter. Dimulai ketika starter switch dalam posisi on, arus listrik dari baterai akan mengalir melewati pull-in coil ke massa. Arus listrik juga akan mengalir melalui pull-in coil untuk menuju ke field coil yang selanjutnya akan diteruskan ke massa melalui armatur. Pada komponen ini, arus listrik akan diubah menjadi energi mekanik yang selanjutnya akan menghasilkan putaran dalam kumparan sistem starter. Kumparan ini selanjutnya akan menghasilkan medan magnet yang mampu menggerakkan lilitan kabel di dalamnya yang menyebabkan terciptanya energi mekanik yang sangat besar. Proses selanjutnya adalah energi mekanik akan disalurkan ke gigi pinion yang bertujuan untuk mengaktifkan tuas penggerak. Tuas ini nantinya berfungsi untuk mendorong ring gear yang bisa mengaktifkan dinamo sehingga menimbulkan tekanan pada gigi pinion yang terkait dengan flywheel sehingga mesin mobil dapat menyala. Gambar alur sistem starter. Pertama, baterai menyuplai arus dan dicabangkan ke starter dan ke terminal 30. Saat starter di-on-kan, di relay akan terjadi kemagnetan sehingga plat antara terminal 30 dan 87 terhubung. Dan arus dari 87 ke 50 akan mengaktifkan solenoid dan pull-in coil, dan pull-in coil akan berfungsi dan terjadi kemagnetan sehingga integrasi tersambung ke terminal 30 dan terminal C dan mendorong gigi pinion menempel ke flywheel sehingga arus dari terminal C dicabangkan ke sikat dan ke field coil sehingga field coil dan rotor terjadi kemagnetan sehingga gigi pinion berputar dan flywheel ikut berputar. Ada pertanyaan? Woi, semangat bener nih. Usahakan yang belum ya, yang belum bertanya sama sekali. Apa yang terjadi apabila sebuah motor starter semakin rendah putarannya? Wih, Samudra tanya lagi Sam. Kau dan aku bersama mengarungi samudra. Bentar, tercatat apa di catatannya diringkas saja, Le. Apa itu yang pertanyaannya diringkas gitu loh. Biar paham. Satu-satu, pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja. Putaran starter yang digunakan untuk menghidupkan mesin mobil. Begitu. Berapa kecepatan putaran starter yang digunakan untuk menghidupkan mesin mobil? Ya, kecepatan putar itu loh sehingga dapat memutarkan engine itu loh. Yang ditanya kecepatan ya, atau daya, atau ampere listriknya, terserah. Saya ingin bertanya, kenapa putaran sistem starter planetari tidak secepat motor sistem starter konvensional? Nah itu bagus dibandingkan. Semangat pun hari-hari Eli, ayo. Saya juru tulisnya cuma satu. Sampai bingung yang mau berjawab. Saya Koirul ditanya, apa fungsi pinion gear pada gigi pinion? Fungsi pinion gear. Iya, apa sebab starter bisa putar?
pelan-pelan, Le, pelan-pelan. Santai aja, santai. Apa menyebabkan statir bisa berputar? Ya, itu. Bagus pertanyaannya. Mana? Lagi? Siapa lagi? Ayo dilayani semua aja. Kopling magnet itu tanyanya. Kopling jalan bebas ya? Kopling starter itu kopling jalan bebas ya. Kendala apa yang sering terjadi pada sistem starter? Kendala apa yang terjadi pada sistem starter? Ayo penyanyinya bingung itu loh, nggak bisa jawab loh. Pertanyaannya kok angel tenanan, Le. Nah, apa yang terjadi? Apakah tetap menggait atau dilepas bagaimana? Nah, itu. Bagus pertanyaannya. Pelan-pelan aja, santai aja. Apa yang terjadi setelah pinion gear nyambung dengan flywheel? Apa kelebihan starter tipe konvensional? Kelebihan starter konvensional. Wih, sudah berapa itu soalnya? Wangke itu. Ayo dilayani aja daripada kecewa temannya. Nah, apa ini terakhir, presentasi terakhir. Jangan ribut. Cukup yang bertanya aja, suaranya yang lain diam. Diulang, Le, pertanyaannya, Le, apa? Apa keuntungan gigi starter reduksi? Oh, keuntungan gigi starter reduksi. Ada berapa tadi? Berapa jenis tadi? 3 ya? Wes, masih ada? Waduh, masih ada ini. Waduh. Pertanyaannya dilontarkan ke temannya atau dijawab sendiri? Jawab sendiri ya? Tampung dulu. Ya wes, sekarang sudah selesai belum pertanyaannya? Masih? Ini masih ada satu. Ayo Le, tanya Le. Ayo Le. Bagaimana cara sistem starter menghasilkan putaran awal pada mesin? Bagaimana Cara sistem starter menghasilkan putaran awal pada mesin? putaran awal. Waduh. Oke, dipersiapkan untuk menjawab ya. Usahakan dibagi semua itu loh. Jangan tadi kelompok apa itu AC itu didominasi sama samudra itu loh, samudra cinta itu loh. Didominasi sama samudra. Wah, temannya nggak menjawab. Ayo dibagi Le. Menjawab pertanyaan dari Abi, apa yang terjadi apabila motor starter semakin rendah putarannya? Motor starter rendah. Ketika motor starter putarannya rendah akan mengambil arus lebih besar dari baterai sehingga baterai tidak akan mampu memberikan tenaga yang cukup untuk putaran awal karena tegangan dari terminal baterai akan drop. Coba tadi yang tanya, ayo. Ayo Bit. Benar nggak Bit? Benar. Ya udah, yang lain. Dibagi temannya atau jawab sendiri? Ya, jawab sendiri. Pertanyaan dari Samudra cinta. Berapa kecepatan starter untuk bisa memutar mesin mobil? Nah, berapa kecepatan?
adanya starter pada mesin mobil tidak memerlukan kecepatan yang besar. Kecepatan tidak relevan selama memutar mesin untuk menghasilkan percikan api, sehingga starter hanya menghasilkan 2 hingga 3 rpm per detik. Oh, 2-3 rpm per detik. Daya dan rpm dan daya. RPM apa daya? Itu Samudra Cinta jawab tuh. Udah puas belum tuh? Tanya 75 sampai 125. Oh. Per menit. RPM itu putaran per menit. Putaran per detik. Ya. Ya, Ya, wes bener belum? Dah. Ayo, yang berikutnya nomor 3. Apa jawabannya? Pertanyaannya. Planetari tidak secepat starter konvensional. Yang pertama karena konstruksi yang lebih kompak dan kecil, sehingga daya yang dihasilkan kecil namun torsi tenaga lebih ringan. Nah, itu. Kedua, beban atau berat motor starter yang lebih ringan. Oke, siapa yang tanya tadi? Udah puas belum? Dah ya, mantap. Yes. Lanjut. 4. Fungsi pinion gear. Fungsi pinion gear. Ayo. Pertama, pinion gear yaitu menyalurkan tenaga dari poros propeller. Poros propeller. Ojo poros propeller. Bukan poros propeller le, malu-maluin le. Bukan poros propeller, bukan, salah itu. Poros propeller. Pinion gear kok poros propeller? Pinion itu di starter le. Poros propeller itu lo poros. Nggak nyambung lo. Dari angker itu lo poros angker. Tenaga kan di poros angker. Ya sambung ke ke pinion gear, mutar flywheel. Ya itu aja kok. Poros propeller. Itu tadi dari poros angker le. Ya enggak dulu ya, udah enggak lihat ya. Itu matanya lagi rabun ya, rabun dekat. Bukan rabun jauh, rabun dekat. Siapa yang tanya tadi? Isa. Wes, sudah kena ada jawaban. Fungsi gigi pinion. Berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan energi mekanik dari rolling starter ke tuas sebelum. Nah, itu baru kena poros propeller enggak kena, le. Itu dari putaran engine itu baru poros propeller ke diferensial. Lah itu kena itu. Itu chassis itu pelajaran chassis. Ayo siapa lagi? Ayo cepet nak, Bapak mau rapat. Izin menjawab pertanyaan dari Siapa? Saudara Aman. Aman. Nanti sebentar, mana Aman? Dengar. Iya, aman terkendali. Apa penyebab starter tidak berputar? Starter nggak berputar, le. Kenapa, le? Ayo. Biasanya terjadi kekosongan daya pada baterai atau terjadinya masalah pada relay starter. Nah, itu wes pernah pas. Kalau akinya suak nggak bisa muter itu. Ayo. Ya, berikutnya nomor berapa? Soal nomor berapa? Fungsi coupling starter. Coupling starter. Alat ini berguna untuk meneruskan putaran yang diberikan armatur kepada flywheel melalui gigi pinion agar bisa berputar sebagaimana mestinya. Ya. Fungsinya apa? Coupling. Ya, itu fungsinya, Pak. Ketika terjadi perbedaan putaran itu loh. Perbedaan putaran antara motor starter dan flywheel itu loh. Saat itulah fungsinya coupling starter. Nggak nyambung, ayo, nggak nyambung. Nggak nyambung lagi jawaban. Ayo, fungsi coupling itu apa sih? Fungsi coupling apa itu sih? Membedakan gigi. Memutuskan dan menyambungkan. Ya wes, nanti belajar lagi. Nggak apa-apa, salah wes, nggak apa-apa. Sudah. Yes. Siapa tadi yang tanya? Ayo, yang nanya tadi siapa? Fungsi kopling tadi. Nah, itu kopling starter ya. Yang tanya kopling jalan bebas atau kopling starter, Le? Loh, ada kopling starter, Pak. Kopling jalan bebas. Kopling jalan bebas. Nah, itu. Kopling jalan bebas.
Ayo, sudah pertanyaan berikutnya siapa? Izin menjawab pertanyaan dari saudara Arjuna. Arjuna mana? Bagaimana cara kerja 3 jenis motor starter? 3 jenis, Rek. Waduh, pertanyaannya didominasi semua, Rek. Konvensional, gigi reduksi. Perbedaan ini ditanya tadi, Rek. Perbedaan tak, Juna? Cara kerjanya semua, Pak. Perbedaannya adalah yang pertama, cara kerja motor starter konvensional merupakan jenis motor starter yang pertama. Mekanisme pada motor starter konvensional sangat sederhana. Terus? Pada motor starter konvensional, poros armatur langsung berhubungan dengan pinion gear. Pinion gear akan memutarkan flywheel ketika motor starter dinyalakan akibat terdorong oleh tuas yang berhubungan dengan solenoid. Yang kedua, cara kerja starter reduksi. Pada starter reduksi terdapat roda gigi reduksi dan roda gigi ekstra atau idle gear yang berfungsi untuk memperlambat putaran motor dan memperbesar momen yang diteruskan ke pinion gear. Itu baca koran itu. Yang ketiga ada starter planetary. Tipe planetary lebih kompleks karena ditambahkan planetary gear atau roda gigi fungsi dari planetary. Diringkas saja, Le, jawabannya. Ringkas kok, baca koran tuh. Oh. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Fatih. Siapa Fatih? Mana Fatih? Apa tanya nanti? Kendala apa yang sering terjadi pada motor starter? Masalah pada motor starter. Secara garis besar, hal yang sering terjadi pada kendala motor starter yaitu pertama, motor starter tidak berputar, yang kedua, motor starter berputar pelan, yang ketiga, motor starter berputar tapi mesin tidak berputar. Terima kasih. Oh, itu. Ya penyebab biasanya di bras. Anunya pendek itu loh. Sikatnya pendek. Sikat starter pendek itu udah nggak bisa nyambung, dia nggak bisa hidup. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nando. Apa Nando. yang terjadi setelah pinion gear menyatu ke flywheel? Pinion gear memutar flywheel supaya mesin mobil hidup. Apa tadi? Flywheel? Ya. Setelah pinion gear menyatu ke Oh ya, memutarkan ya. 10. Kelebihan starter konvensional. Kelebihan starter konvensional. Ayo. Siapa tadi pertanyaan dari Bapak itu? Dari Samudra. Oh, Mirza. daya putaran yang dihasilkan sangat kuat sehingga cocok digunakan untuk mesin yang menghasilkan gaya yang besar dan konstruksi yang lebih sederhana. Oke. Ya. Sudah selesai? Kurang berapa? Kurang 2. Ayo wis. Diselesaikan. Ayo, yang lain tenang, Li. Lana tidur ngantuk ya, Lan. Ngantuk, Lan, masih pagi, Lan. Waduh. Si pagi ngantuk. Keuntungan starter reduksi. Ada reduksi, keuntungannya apa? Daya putaran yang dihasilkan lebih besar dan cocok digunakan pada mesin-mesin yang besar. Misalnya? Truk. Ke pesawat. Iso ya. Pernah lihat starternya pesawat nih? Belum. Nanti lihat. Ngaco ya boleh. Sudah selesai. Tinggal 1. Ayo tinggal 1, Le. Tinggal 1. Pertanyaan dari Abid. Apa, Bid? Menghasilkan putaran awal pada starter. Aduh, putaran awal nih. Putaran Itu fungsi starter itu, Le. Sebagai putaran awal ya. dimulai pada armatur, yaitu pada komponen ini arus listrik akan berubah menjadi energi mekanik yang selanjutnya akan menghasilkan putaran pada kumparan sistem starter. Iya, itu wis sudah. Selesai ya? Ya, ayo ditutup, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus.